Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Teguh Satrio Hermawan. Di kelas 7, kebetulan Bapak ini mengajar ilmu pengetahuan sosial. Nanti kalau kita sudah masuk lagi, kalau ketemu Bapak, boleh kalian panggil Bapak Teguh, Bapak Satrio. Baik, kita langsung saja ke materi. Kita langsung belajar IPS pada hari ini. Yang punya buku paket silakan buka buku paketnya. Di bab 1 kalian akan temukan, kita akan belajar di bab 1 yaitu bab tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Baik, di bab 1 ini ada beberapa subbab dan kita akan belajar subbab pertama. Subbab pertama itu bisa kalian lihat di halaman 3, yaitu pengertian antara ruang dan interaksi antar ruang. Kalian sudah sering mendengar apa itu ruang. Namun dalam IPS, ruang itu punya arti tersendiri. Contohnya, baik, di sini ada contoh. Bapak kasih contoh dulu. Di sini ada bumi, ada danau atau laut atau sungai, ada rumah, dan juga ada hutan. Coba kamu perhatikan di hal-hal yang Bapak tadi sebutkan. Pertama, di danau, sungai, itu ada apa? Pasti kan ada ikan, ada buaya, dan ada hewan-hewan air yang lain. Kemudian di hutan ada apa? Ada hewan liar seperti gajah, harimau, rusa, dan lain-lain. Di rumah ada siapa? Ada kalian, ada kamu, adik kamu, kakak kamu, ayah kamu, dan ibu kamu. Oke, dari sini semuanya yang dari bumi, sungai atau danau, kemudian rumah dan juga hutan, itu semua disebut dengan ruang. Sekarang coba tarik kesimpulan oleh kalian sendiri, apa itu ruang? Sudah dapat belum pengertian dari ruangnya? Nah, kalau belum, Bapak kasih. Jadi dari hasil kesimpulan yang tadi bisa kita simpulkan pengertian atau definisi dari ruang itu apa? Ruang itu seluruh atau sebagian tempat di muka bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal atau untuk bertahan. Itu adalah pengertian dari ruang. Nah, kemudian setiap ruang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan Bapak kasih contoh, menurut kalian kota Tangerang itu ruang atau bukan? Ruang, karena di kota Tangerang itu adalah sebagian dari tempat di muka bumi, tempat orang hidup dan tempat orang tinggal. Punya karakteristik yang sama dengan yang lain tidak? Berbeda. Bapak kasih contoh, Tangerang sebagai contoh, ini kota Tangerang, ini kota Bogor. Karakteristik yang berbeda-beda. Tangerang adalah ruang, Bogor adalah ruang. Kita sebut Tangerang sebagai ruang 1, Bogor adalah ruang 2. Sama nggak sih karakteristiknya? Apa sih itu karakteristik? Karakteristik ciri. Kita lihat di Tangerang sebagian besar itu sudah kota, kemudian pesisir. Kalau mau cari ikan gampang nggak? Oh, gampang. Tapi kalau cari sayur susah nggak? Atau gampang nggak? Agak susah. Sekarang kita ke Bogor. Di Bogor itu di pegunungan. Apakah di pegunungan itu gampang mendapatkan ikan laut? Oh, tidak. Di Bogor itu justru yang melimpah itu adalah hasil pertanian atau hasil sayur mayur. Jadi beda ya, yang Tangerang itu tadi hasil laut, yang di Bogor itu hasil perkebunan. Kira-kira di ruang 1 orang Tangerang itu suka makan sayur nggak sih? Selain ikan, kalian yang orang Tangerang suka makan sayur nggak sih? Atau pernah bertanya-tanya itu wortel dari mana sih? Pernah lihat nggak kebun wortel di Tangerang? Ternyata di Tangerang tidak ada perkebunan wortel. Sebaliknya di Bogor, di kota Bogor, orang Bogor pengen makan ikan asin atau ikan laut. Ada nggak di Bogor laut? Oh, nggak ada. Tapi doyan nggak orang Bogor itu ikan laut? Oh, sama seperti orang Tangerang, suka makan makanan ikan laut. Jadi di ruang 1 punya kelebihan, di ruang 2 juga punya kelebihan. Dan juga
juga ruang 1 punya kekurangan, ruang 2 juga punya kekurangan. Di ruang 1 tadi kelebihannya apa? Ruang 1 kelebihan akan produk olahan laut atau hasil dari laut. Di Bogor kelebihannya apa tadi? Yaitu kelebihan akan hasil dari perkebunan. Ada kekurangan nggak di Tangerang? Ada, kekurangannya itu nggak bisa dapatkan secara langsung hasil perkebunan. Di Bogor tidak bisa mendapatkan secara langsung hasil dari laut. Jadi ruang 1, ruang 2 punya kelebihan kekurangan, punya kelebihan dan kekurangan. Yang namanya kekurangan atau namanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kota 1 atau ruang 1 itu punya kelebihan kekurangan, ruang 2 juga punya kelebihan dan kekurangan. Tangerang sebagai ruang 1, Bogor sebagai ruang 2. Di ruang 1 orang Tangerang untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangannya ya akan sayur mayur, berarti dia harus melakukan hubungan dengan ruang lain yang punya kelebihan akan sayur mayur. Di sini yang punya kelebihan sayur mayur yang mana? Ruang 2, yaitu Bogor. Bogor pun punya kekurangan, yaitu dia tidak mempunyai produk dari laut. Harus menutupi kekurangannya itu dengan hubungan dengan yang punya produk dari laut, yaitu Tangerang. Jadi dari Tangerang dengan Bogor itu harus melakukan harus melakukan interaksi. Jadi Bogor dengan Tangerang atau Tangerang dengan Bogor karena punya kekurangan harus melakukan namanya interaksi untuk menutupi kelemahannya. Nah, interaksi antara ruang 1 dengan ruang 2 atau ruang 1 dengan yang lainnya disebut dengan interaksi antar ruang. Seperti itu. Jadi sekarang kamu harus tarik kesimpulan sendiri apa itu interaksi antar ruang. Bapak kasih waktu 3 detik. 1, 2. Jadi definisi atau pengertian dari interaksi antar ruang itu adalah pergerakan barang, orang atau informasi dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Nah, karena tadi kan beda karakteristik ya, karakteristik yang satu dengan yang lainnya, makanya terjadi interaksi antar ruang. Apakah interaksi antar ruang itu terjadi begitu saja? Oh tidak, ada syarat yang harus dipenuhi agar terjadinya interaksi antar ruang. Syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah saling melengkapi atau nama bahasa Inggrisnya disebut dengan complementary. Yang kedua disebut dengan kesempatan antara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan transferability. Apa sih? Syarat yang pertama yaitu complementary atau saling melengkapi. Itu contohnya seperti yang Bapak barusan contohkan, yaitu adanya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan disebut dengan surplus, kalau kekurangan disebut dengan defisit. Nanti Bapak contohkan seperti tadi Tangerang. Surplusnya apa Tangerang? Surplusnya adalah produk laut. Defisitnya apa? Defisitnya adalah produk pertanian atau seperti sayuran dan lain-lain. Bogor, surplusnya apa? Bogor surplusnya itu adalah produk pertanian atau sayuran. Sedangkan defisitnya atau kekurangannya yaitu produk-produk dari laut. Nah, saling melengkapi. Bogor melengkapi Tangerang akan produk sayurannya, sedangkan Tangerang melengkapi Bogor dengan produk-produk lautnya. Itu disebut dengan komplement dari saling melengkapi. Yang kedua disebut dengan tadi apa? Intervening opportunity atau kesempatan antara. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu ada alternatif lain. Bapak contohkan tadi ada antara Tangerang dengan Bogor. Ternyata orang Tangerang itu sama Bogor jaraknya di mana sih? Ya segitulah, agak jauh ya. Ternyata yang punya sayuran itu bukan di Bogor saja, bukan ruang 2 saja. Ada ruang yang lain, ruang 3. Antara Bogor dengan Tangerang itu ada kota Tangerang Selatan. Ternyata di Tangsel itu, di Tangerang Selatan pun sebagai ruang 3 juga menanam produk pertanian. Sekarang Bapak tanya,
Dari Tangerang, jarak antara Tangsel dengan Bogor jauh mana? Jauh? Bogor. Berarti ada kesempatan lain nggak untuk mendapatkan produk pertanian selain dari Bogor yang lebih mudah tentunya? Ya benar, kita bisa melakukan interaksi dengan kota ruang 3. Kita sebut dengan ruang 3 yaitu Tangerang Selatan. Ternyata di Tangerang Selatan ada. Oke, karena ada di Tangerang Selatan, kita melakukan interaksi bukan hanya dengan Bogor, ada kesempatan lain untuk berinteraksi yaitu dengan kota Tangerang Selatan. Nah, dengan kota Tangerang Selatan itu kita melakukan interaksi antara kota Tangerang dengan kota Tangerang Selatan, melakukan interaksi untuk melakukan tadi apa? Complementary. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau disebut dengan transferability. Apa sih hubungannya dengan hubungan interaksi antar ruang ini, transferability? Hubungannya itu yang pertama adalah biaya transfer. Misalkan kalau kota Tangerang menginginkan sayur dari kota Bogor, transfernya itu harus misalkan 10 juta biaya transfernya. Tapi kemudian ternyata di kota Tangerang Selatan, di ruang yang lain, biaya transfernya itu karena lebih dekat ternyata hanya 5 juta. Kalian pilih mana? Kalian pilih berinteraksi dengan Tangerang Selatan atau berinteraksi dengan kota Bogor? Ke Bogor, kamu harus keluar uang 10 juta. Kalau ke Tangsel, kamu harus keluar uang hanya 5 juta. Kira-kira interaksi yang terjadi mana? Antara Tangsel dengan Tangerang atau Bogor dengan Tangerang lebih utamanya? Pasti dengan kota Tangerang Selatan. Kenapa? Karena transferability, kemampuan untuk mentransfernya, memindahkannya itu lebih mudah, terutama dalam masalah biaya. Nah, itulah materi kita pada hari ini mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Kita review sedikit tentang materi yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, ruang. Ruang itu apa? Yaitu ruang itu adalah segala atau seluruhnya tempat atau sebagian tempat yang akan ada di muka bumi yang bisa ditinggali oleh kita. Yang kedua, kemudian apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan dari orang, barang atau informasi dari ruang yang satu dan ruang kedua. Kemudian setiap ruang itu punya ciri khas tersendiri, punya surplusnya, punya defisitnya. Nah, untuk menutupi defisitnya atau untuk mengembangkan surplusnya, mereka harus ruang itu harus berinteraksi antara ruang satu dengan ruang yang dua, ruang satu dengan dan dua. Kita juga belajar tentang syarat dari interaksi antar ruang. Yang pertama adalah complementary atau saling melengkapi, ruang satu melengkapi ruang yang lain. Yang kedua adalah intervening opportunity atau disebut dengan kesempatan antara. Bapak juga lupa dikit ya, maaf. Kesempatan antara. Yang ketiga adalah transferability, yaitu kemudahan transfer barang, informasi atau orang dari satu ruang ke ruang yang lain. Baik, sekian untuk sub materi hari ini, untuk subbab hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi mungkin dengan video atau dengan cara atau metode yang lain Bapak mengajarnya. Nanti ada tugas atau ada soal kalian kerjakan ya. Oh ya, jangan lupa yang kalian dengar ini dicatat di buku catatan kalian. Nanti Bapak periksa kok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum